Hai, Mike di sini. Setelah sekian lama nggak bertamasya ke Harko Mangga 2 di Jakarta Utara, yaitu sentra komputer second dan limbah-limbah korporat yang sangat menarik untuk cari-cari harta karun gitu ya. Kami akhirnya iseng mengunjungi demi barang-barang menarik dengan harga yang nggak kalah menarik. Berbekal budget 4 jutaan, akhirnya kami menemukan benda ini. Jadi, benda apakah ini? Well, gue selalu tertarik sama laptop garis miring 2-in-1 second gini, karena biasanya menawarkan fitur-fitur mahal pada waktu rilis, tetapi dengan harga yang jatuh banget beberapa tahun kemudian. Setelah diteliti, barang ini bernama Toshiba Portage Z20TB, sebuah tablet 2-in-1 12 inci detachable ber-OS Windows, yang berarti bisa dipasangkan pada keyboard dock dan berubah menjadi laptop. Setelah gue cek-cek laptop ini pada saat dulu itu rilis pada tahun 2015 lalu, harganya itu mencapai 1.800 hingga 2.000 euro. Yang artinya ini seenggaknya harganya sekitar 25 jutaan. Wow, ya masuk akal sih ya, wajar karena ini adalah Toshiba Portage seri Z, yang berarti ini adalah laptop bisnis kelas elit ya, setara ThinkPad seri X gitu mungkin, yang nggak terjangkau orang biasa seperti saya dan juga Anda, kecuali mungkin Anda yang sultan gitu ya. Nah, melihat sekarang gua dapet harganya ini nggak sampai 1/5 harga barunya dulu, mungkin rasanya worth it ya bagi kalian yang seneng hunting barang-barang second kere hore untuk dipakai tahun 2021 ini. To be clear, kami beli Portage Z20TB ini di salah satu toko dalam kondisi batangan dan fisik seadanya. Ada beberapa unit, jadi boleh milih-milih tablet dan keyboard yang dirasa paling layak. Dalam pembelian hanya disertai adaptor 45 watt bawaan dan bonus sebuah sleeve biar bisa ditenteng dibawa pulang. Garansi toko dapat selama sebulan, makanya ini segel nggak kita lepas. Make sure setelah membeli, kalian bersihkan semua kotoran yang nempel, terus update versi Windows 10 beserta semua drivernya sebelum digunakan. Jadi apa sih speknya? Versi yang kami beli ini jeroannya sederhana. Kita dapat Core M5Y51 generasi Broadwell, udah 14 nanometer loh di tahun itu, terus ditemani RAM 4GB serta SSD 256GB. Ya, jangan berharap bisa lancar gaming atau ngedit video di sini, apalagi tidak terdapat kipas. Namun untuk kerjaan office ringan, browsing dan sejenisnya, ini rasanya masih lebih responsif ketimbang banyak laptop-laptop Celeron murah zaman now. Jika Anda memberikan laptop ini pada anak Anda yang sebatas pakai sekolah online dan buka Wikipedia, kami tidak temukan kendala. Bahkan cukup kok untuk orang dewasa yang sehari-hari cuma olah data di Excel dan nonton maksudnya anime, hehe. Karena ya spek cuma segitu, jadi apa yang membuat produk ini worth it dibanding beli laptop 4 jutaan yang baru? Jelas, Portage Z20T ini menang di kualitas dan fitur yang ditawarkan. First of all, sekali lagi ini adalah laptop detachable yang actually enak dipakai sebagai dua-duanya, nggak sekedar tablet berkickstand yang dikasih keyboard tipis. Dalam mode laptop rasanya kayak laptop kok, nggak gampang guling ke belakang meski ini mekanisme penguncinya udah agak longgar. Yang penting, nggak akan copot tanpa sengaja, hehe. Ngebuka Excel ini lumayan berat, terus kalian juga bisa pasang tablet ini kebalik jika dibutuhkan. Ketika dipakai sebagai tablet standalone, Z20T sangat ringan dan tipis, hanya sekitar 730 gram, yang membuatnya nyaman digenggam sebagai tablet layaknya iPad dan sejenisnya. Sebuah keunggulan bila dibandingkan solusi laptop 2-in-1 yang mau nggak mau lebih berat dan lebih tebal. Perlu diingat aja ini fanless, menyebabkan panas di sebelah kanan tengah tablet bila dipakai lama. Gak panas-panas banget sih kalau cuma dipakai nonton video terus jenisnya sambil dipegang, dan tinggal pegang bagian lain saja bila dirasa mengganggu. Sekalipun bersatu dengan docknya yang tidak tipis, beratnya sih tetap fine ya, 1,5 kilo saja yang tidak akan membuat Anda sakit punggung. Masih dalam konteks desain dan konstruksi, penampilannya low profile ya, permukaannya baik keyboard maupun tablet, mostly hanya polimer hitam polos finishing doff, datar banget tapi tegas ala hidup pekerja kantoran di Tokyo gitu. Hanya engselnya saja yang dilapisi metal. Namun, ketika kita melihat layar, jangan khawatir, sebab ini dilapisi tempered ion X glass yang teknologinya setara Gorilla Glass di zamannya, gak gampang retak atau terbaret. Di sekeliling kedua segmen, ada banyak sekali hal yang perlu kita explore. Mulai dari tabletnya dulu deh. Di sisi bezel bawah, kita ada tombol Windows kapasitif ala Surface. Di bezel atas ada webcam, ambient light sensor, dan lampu indikator webcam.
Ada satu lagi loh kamera yang menghadap belakang by the way. Lalu ada beberapa hal di sebelah kanan, mulai dari combo audio jack, slot micro SD, micro HDMI, micro SD buat transfer data, tombol volume, tombol power, dan slot SIM card untuk versi 4G. Sisanya ada di bawah, mulai dari konektor keyboard, charging port, dan stylus internal yang abis ini kita bahas. Pada keyboard dock terdapat dua port USB-A 3.2 Gen 1, LAN port, charging port, slot gembok, port VGA, dan HDMI. Lengkap sih ya, meski sayang belum ada USB-C saat Z20TB dirilis. Anehnya, tidak terdapat sensor fingerprint maupun webcam infrared buat login biometrik. Oke, soal stylus internal tadi, ini unik ya. Ukurannya mirip S Pen yang ada di Galaxy Note, kecil banget dan surprisingly sama-sama berbasis Wacom. Jadi kalian mestinya bisa pakai pen-pen Wacom lain yang lebih gede jika mau ngegambar serius, sebab akurasi stylus yang satu ini kurang bagus. Bisa meleset beberapa mili. Oke lah buat sehari-hari tanda tangan, bikin catatan, atau ngedit-ngedit foto dikit. Tapi bukan buat komis ilustrasi serius. Yang pasti udah support beberapa pressure level dan tentu palm rejection. Toh jarang banget ada laptop branded harga segini yang udah support stylus aktif. Aneh aja tapi posisinya membuat kita nggak bisa ngakses pen tanpa nyopot tablet terlebih dahulu. Touchscreen Full HD yang dipakai standar ya, setidaknya panel IPS-nya lumayan terang dan bisa dipakai di luar ruangan. Namun jelas, bukan untuk content creator serius yang butuh akurasi warna tinggi. Terus bezel tablet pada zaman itu ya rata-rata emang segini, jadi mau gimana lagi? Selain touchscreen yang bisa dioperasikan baik dengan jari maupun stylus serta keyboard, ada dua metode input dan navigasi lain yang diberikan sang keyboard dock, yakni touchpad dan trackpoint. Touchpad-nya kecil ya, belum dilengkapi Windows Precision Driver juga, jadi bagi beberapa orang maybe lebih nyaman menggunakan si trackpoint. Nah, bicara soal keyboard, ini terasa agak sempit, tetapi not bad feel-nya. Terus kami senang Toshiba menyertakan tombol home and page up, page down, insert, dan delete terpisah. Lebih hebatnya lagi, keyboard ini punya iluminasi warna putih 2 tingkat. Jadi ya, tidak banyak kenyamanan yang kalian korbankan di sini dibanding menggunakan sebuah laptop Portege clamshell. Balik lagi tadi soal kamera, kualitasnya sih so-so ya. 2 megapiksel di depan, 5 megapiksel di belakang. Kualitas suara speaker front firing di bagian bawah tablet ini biasa saja. Jadi langsung saja kita move on ke bagian terakhir perkara, daya tahan baterai. Sama seperti Dell Latitude 2-in-1 yang tahun lalu kami review, laptop ini punya sistem dual battery, satu di tablet, satu lagi di keyboard. Kalau digunakan standalone buat nonton YouTube, tabletnya sendiri kurang lebih kuat hingga 4 jam, sedangkan sang keyboard menambahkan daya hingga 2 kali lipat. Karena kami cek kondisi baterainya pun masih bagus kelihatannya. Alright, selama kalian berani beli barang second dan juga berani sedikit ngoprek, 2-in-1 X Corporate ini bisa jadi solusi yang kere-hore bagi kalian yang pingin ngerasain fitur dan kualitas kelas atas dengan harga yang sangat kecil saat ini. Selain itu ada kepuasan tersendiri ya rasanya kalau kalian menemukan harta karun yang unik macam ini. Well, jika kalian juga tertarik dengan tablet, laptop, atau 2-in-1 high-end lawas seperti Toshiba Portege Z20TB ini, silakanlah hunting offline maupun online. Semoga ketemu. Yang penting jangan segan buat mendang-mending di komentar, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.